Kembali lagi kita bertemu di dalam program Motivasi Rohani. Tema yang diambil pada saat ini adalah waktu kesesakan Yakub. Ayat temanya diambil dalam Kejadian 32 ayat 24 berbunyi, "Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing." Saudaraku, sebagaimana iblis mempengaruhi Esau untuk bangkit melawan Yakub, demikianlah ia akan menggerakkan orang-orang jahat untuk membinasakan umat Allah pada waktu kesesakan itu. Dan sebagaimana ia menuduh Yakub, ia akan melancarkan tuduhan-tuduhannya kepada umat Allah. Setan menganggap dunia ini sebagai pengikut-pengikutnya, tetapi ada sekelompok kecil yang memelihara perintah-perintah Allah menolak supremasinya. Seandainya ia dapat menghapuskan mereka dari dunia ini, maka kemenangannya akan sempurna. Ia melihat bahwa malaikat-malaikat suci sedang mengawal mereka dan berkesimpulan bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni. Tetapi ia tidak tahu bahwa kasus mereka telah diputuskan di dalam bait suci di atas. Ia mempunyai pengetahuan yang akurat mengenai dosa-dosa yang ia upayakan untuk dilakukan. Dan dihadapkannya semua ini ke hadirat Allah dalam terang sangat berlebihan, menggambarkan bahwa orang-orang ini patut diasingkan dari kemurahan hati Allah. Iblis mengatakan bahwa Tuhan tidak adil mengampuni dosa-dosa mereka, namun membinasakan dia dan malaikat-malaikatnya. Ia mengatakan bahwa mereka itu adalah mangsanya dan menuntut agar mereka diberikan kepadanya untuk dibinasakan. Apabila iblis menuduh umat Allah atas dasar dosa-dosa mereka, Tuhan mengizinkan dia untuk mencobai mereka seberat-beratnya. Keyakinan mereka kepada Allah, kepercayaan, dan keteguhan mereka akan diuji dengan berat. Pada waktu mereka mengingat kembali masa lalu, maka harapan mereka tenggelam karena sepanjang hidup mereka melihat hanya sedikit kebaikan. Mereka menyadari sepenuhnya kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Iblis berusaha menakut-nakuti mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak punya harapan, bahwa noda kenajisan mereka tidak akan pernah dihapuskan. Dia berharap dengan demikian akan menghancurkan iman mereka sehingga menyerah kepada pencobaannya dan berpaling dari kesetiaannya mereka kepada Allah. Meskipun umat Allah dikelilingi oleh musuh-musuh yang siap untuk membinasakan mereka, namun penderitaan yang mereka tanggung bukanlah ketakutan akan penganiayaan demi kebenaran. Mereka takut kalau setiap dosa belum disesali dan diakui, dan bahwa oleh karena sesuatu kesalahan mereka gagal menyadari kegenapan janji juru selamat yang berbunyi, "Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia." Wahyu 3 ayat 10. Jika mereka ternyata terbukti tidak layak dan kehilangan nyawa mereka oleh karena cacat tabiat mereka sendiri, maka nama Allah yang kudus akan tercela. Namun demikian, walaupun menderita kecemasan, ketakutan, dan kesukaran yang paling berat, mereka tidak menghentikan doa-doa pengantaraan ataupun doa syafaat mereka. Mereka berpegang teguh kepada kekuatan Allah seperti Yakub berpegang kepada malaikat itu, dan kata jiwa mereka adalah, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Sahabatku dan saudaraku, apakah kita
menggunakan waktu kita, membagi waktu kita secara khusus untuk menaikkan doa syafaat kita pada saat ini? Marilah kita berkomitmen untuk menggunakan waktu-waktu khusus setiap hari untuk menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Amin.